Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ika Fatwa Fatai Sastra dan NLP 152024-092 akan menjelaskan tentang tugas PANDAS. Pertama kita lihat soalnya. Yang pertama, soalnya membaca dataset dan eksplorasi awal, info library, PANDAS dan baca jumlah sampah Jabar.csv dalam sebuah data frame bernama DF. Di pertama-tama kita import dulu pandasnya, pandas sebagai PD. Jadi import pandas sebagai PD ini ada mengimport suatu library pandas dan memberi alias sebagai PD. Pandas ini merupakan library yang bertujuan untuk mengolah data tabel. Kemudian library pandas. Kemudian dan baca file jumlah sampah jabar.csv ke dalam sebuah data frame. Nah ini df data frame sebagai data frame sebagai df ini library tabel ini membaca CSV yang kita jumlah sampah jabar.csv kita akan membaca ini. Kemudian kita memprint nah ini tampilkan 5 baris pertama. Jadi kita memprint headnya atau 5 row pertama dari ini, dari jumlah sampah jabar.csv. Yang dia akan kita print 5 data pertama dari jumlah sampah jabar.csv. Sudah 3 ini kan ada 5 data ya dari sini. Kemudian kita ke soal nomor 2. Total sampah per tahun di Jawa Barat. Hitung total sampah per tahun untuk seluruh kabupaten di Jawa Barat. Buat data frame ringkas berisi 2 kolom, tahun dan total sampah Jawa Barat. Urutkan data frame dan tahun paling lama. Kata baru tentukan tahun total sampah paling tinggi dan paling rendah. Pertama-tama kita masuk dulu ke ini, grup tahun sama dengan df.up tahun. Jadi ini kita akan mengumpulkan data berdasarkan tahun. Kemudian di total per tahun sama dengan grup tahun jumlah sampah sum. Ini kita menjumlahkan kolom dari jumlah sampah. Jadi ini akan dijumlahkan dari yang tadi grup tahun. Per tahunnya nanti bagian jumlah sampah akan disum. Atau untuk tiap tahunnya akan dijumlahkan jumlah sampahnya. Nah iya. Kemudian total per tahun dot reset dot index. Ini adalah mengubah indeks tahun
Jadi, untuk total 4 tahun sama dengan total tahun dan satu indeks ini untuk eh, mengubah indeks indeks tahun jadi kolom biasa. Kemudian di total 4 tahun waktunya ini untuk mengubah kolomnya atau merename kolomnya jadi jumlah sampah dan total sampah Jawa Barat. Sampah Jawa Barat. Ya, dari jumlah sampah menjadi total sampah Jawa Barat untuk mengubah kolomnya. Mengubah kolom ini jumlah sampah di total sampah Jawa Barat. Kemudian di total 4 tahun, dapat tahun short value, kita mengelompokkan tahun yang paling kecil ke tahun yang paling besar. Kemudian kita akan memprint total sampah per tahun. Kemudian print total per tahunnya. Jadi tadi yang ini akan di print apa eh, tabelnya. Kemudian ini untuk yang max. Sebentar, cuma dua ya. Kan, nah, paling tinggi dan terendah. Ini untuk menghitung nilai indeks paling tinggi. Kalau untuk min untuk yang paling rendah. Oh, oh iya. Kemudian untuk tahun max ini kita mengambil tahun dengan indeks yang max atau total sampah terbesar. Dan ini untuk yang min. Ya. Ini untuk yang paling sedikit. Yang terakhir ini untuk memprint tahun dengan total sampah tertinggi, tahun max, kemudian jumlah max. Ini juga sama tahunnya kita apa tampilkan dan juga jumlahnya. Jadi ini untuk menampilkan apa ya tahunnya lah, tahun dari indeks tertinggi dan terendah. Nah ini ya, lakukan seperti ini. Kemudian di soal nomor 3, nah ini kita akan misalnya df 1 kita mengambil data frame tahun eh, khususnya di 2021. Eh, nah kita ini membuat variabel kontak ke 5 2021 dengan apa data frame 2021 ini yang ini dilihat atau memilih eh, memilih apa ya data tertinggi dari tahunnya tahun 2021 ya paling data paling tinggi hanya 5 data tertinggi jumlah sampah ya dari jumlah sampah yang tertinggi kemudian mengambil bagian nama kabupaten kota jumlah sampah dan 2 tahun. Oh ya soalnya dulu ya soalnya kabupaten kota dengan jumlah sampah terbanyak data data sehingga menampilkan baris dengan tahun 2021 tampilkan. Nah, yang tampilkan 5 kabupaten kota dengan jumlah sampah terbesar. Nah, ini kabupatennya jumlah sampahnya tahunnya. Jelaskan secara singkat mana yang paling besar dan
sampah pada tahun tersebut. Jadi nanti kita akan masukkan tampilan nama kabupaten, kolom jumlah sampah dan juga tahun. Kemudian kita print 5 kabupaten dengan sampah terbanyak pada tahun 2001. Nah, baru nanti kita akan print kota ke 2021. Nanti akan kita print apa? eh, kita print 5 kota eh, dengan jumlah sampah terbanyak. Diawali dengan kota Bandung 1,1430 ton pada 2021. Kemudian kota Depok dengan 1194 eh, ton pada 2021. Kemudian kota Bekasi dan selanjutnya. Kemudian di soal nomor 4, eh, hitung rata-rata min dan median jumlah sampah untuk setiap kabupaten kota selama periode 2015 dan 2023. Simpan hasilnya dalam data frame dengan kolom nama kabupaten kota, min jumlah sampah, median jumlah sampah. Buatkan data frame berdasarkan min jumlah sampah sampah dari yang terbesar ke kecil. Hominya yang paling besar yang dari terbesar ke terkecil, sebutkan tiga kabupaten kota dengan jumlah rata-rata sampah terbesar. Nah, oke. Nah, itu rata-rata median dan minnya dulu. Eh, nah, pertama kita eh, dari data frame kita mengelompokkan nama kabupaten kota dan juga jumlah sampah. Em, ya, median. Kabupaten kota dan jumlah sampah kita mengelompokkannya. Kemudian kita menghitung min apa menggunakan perhitungan min dan juga median. Kemudian kita masih indeks untuk uh, mengubah uh, indeks menjadi kolom kolom biasa. Mengubah indeks media di kolom. Kemudian kita uh, mengelompokkan atau apa ya mengurutkan uh, min jumlah sampah dari yang terkecil ke yang terbesar. Ya, mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Kemudian kita print statistik min dan median jumlah sampah per kabupaten kota. Kemudian print stat DF. Ini satu yang kita akan print. Kemudian print kabupaten kota dengan rata-rata tertinggi. Kita menunjukkan uh, tiga elemen, tiga kabupaten dengan rata-rata yang tertinggi. Rata-rata jumlah sampah tertinggi. Ada Kabupaten Purwakarta, Bandung, dan Kota Bekasi. Begitu. Kemudian kita masuk ke nomor 5. Analisis
perubahan dari 2015 ke 2023, hitung total sampah keseluruhan Jawa Barat dari tahun 2015 sampai 2023, hitung selisih persentasenya, dan berikan kesimpulan apakah terjadi kenaikan atau penurunan dalam periode tersebut. Itulah kita akan mensoroti apa ya? Memfiata untuk tahun 2016 tahunnya, dan juga jumlah sampahnya dijumlahkan semua pada 2016 itu. Kemudian untuk 2023 dari data FEM tahun 2023 dengan jumlah sampahnya nanti akan disam. Kemudian diselisihkan total dari 2023 akan dikurangi dengan 2016 dari total sum itu untuk mendapatkan selisihnya. Kemudian kita akan memprint sampah 2016 ini, dari total 2016 ini dengan angka di belakang koma hanya 2. Dan juga kita akan memprint yang 2026 dengan angka hanya 2 apa ya? Hanya 2 angka di belakang koma, dan kemudian selisihnya kita akan print dengan 2 angka di belakang koma juga. Untuk persentasenya kita akan menghitung selisihnya dibagi dengan total 2016 dan dikalikan dengan 100. Hasilnya 68,31% dengan 2 angka di belakang koma. Dan bagaimana keadaannya setelah kita bisa melihatnya, kira-kira apakah naik ataupun turun? Kita bisa melihat bahwa 2016 ini lebih tinggi dan 2023 lebih rendah. Tandanya sekarang keadaan sedang turun, atau keadaan namanya ya, dalam periode tersebut adalah turun. Nah, ya. Kemudian soal nomor 6. Kontribusi persentase sampah per kabupaten tahun 2021 buat subset data untuk tahun 2021. Hitung soal jumlah sampah Jawa Barat pada tahun 2021, tambahkan kolom baru persentase kontribusi yang menghitung persentase kontribusi tiap kabupaten kota terhadap Jawa Barat. Tampilkan 10 kota dengan kontribusi terbesar, berikan kesimpulan mengenai 3 wilayah terbesar apakah kontribusinya signifikan dibandingkan daerah lain. Mana ya? Nah, pertama-tama kita seperti biasa memfiata tahunnya pada 2021, kemudian kita mengkopinya. Kemudian di total 2021 ini, kita menjumlahkan lagi jumlah sampahnya menggunakan sum. Kemudian, nah kita akan menghitung persentasenya. Ya, 2021 persentase kontribusi sama dengan pada 2021 ini jumlah sampahnya akan dibagikan dengan total 2021 dari apa ya? Dia akan menunjukkan untuk mencari persentasenya dari apa ya, jumlah sampah yang dibagikan dengan total dikali 100. Kemudian top 10-nya kita akan short value atau
mengurutkan value presentasi kontribusi dengan 10 data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dengan 10 data yang sudah diurutkan dari yang ini naik pos dari yang terbesar. Oh iya, kita kan karena ascending cost berarti dari yang terbesar ke yang terkecil. Jadi juga berarti sama. Nah ini dia. Yang terbesar yang terkecil dengan 10 data, kemudian top 10-nya kita akan apa, print 10 kabupaten dengan kontribusi sampah terbesar pada 2001, print top 10-nya nama kabupaten, jumlah sampah, dan juga nanti persentase kontribusinya untuk kolomnya. Kemudian yang soal nomor 7, eh Piata data frame untuk baris dengan nama kota kota Bandung, Kabupaten Kota, Asuhan Kota Bandung, buat data frame ringkas berisi tahun dan jumlah data untuk Kota Bandung. Jawab, tahun berapa jumlah sampah Kota Bandung paling tinggi dan apa tren jumlah sampah naik turun atau fluktuatif selama 2015 sampai 2023. Oh iya, yang nomor 5, saya lupa apa ya, mengklarifikasi karena ini ada hitung datanya 2015 dan 2023. Pada dasarnya 2015 ini tidak ada di data kita di CSP-nya. Nah, kita akan bulan 2016 gitu. Kemudian nomor 7 ya, kita balik lagi ke nomor 7. Kita disuruh untuk membuat data frame untuk baris dengan Kabupaten Kota Bandung, oh ya. Sip. Sekarang kita lihat kodenya, nomor 7. Import Nampi sebagai NP. Kita masukkan library baru bernama Nampi. Hmm, Jadi library Nampi ini adalah untuk library yang digunakan untuk numerik, operasi numerik. Saya dulu dari yang awal, Bandung DF, kita ada data frame dari nama kabupaten kota sama dengan kota Bandung kalau kita fotokopi. Jadi kita akan mengambil nama kabupaten kota khususnya untuk kota Bandung. Kemudian Bandung Trend, Bandungnya apa, di kolomnya memunculkan tahun dan juga jumlah sampah short story. Jadi dari tahun yang awal dulu hingga tahun yang terbaru begitu lah. Kemudian print Bandung Trend. Jadi kita print bagiannya apa, Bandung Trend tahun dan jumlahnya ya. Kemudian kita melihat yang max dari jumlah sampah yang paling tertinggi. Jumlah sampah paling tertinggi, indeks jumlah sampah tertinggi, kemudian tahunnya, tahun max-nya, kemudian jumlah max-nya, jadi indeks max-nya dari tahun dan juga jumlah sampahnya. Kemudian print tahun, kita memprint tahun dengan jumlah sampah tertinggi di Bandung. Ini ya. Tahun max dengan tahun max dan jumlah max tadi. Kalau tahun dengan jumlah sampah terbanyak dan juga
jumlah tak banyak. Kemudian kita masuk ke value Bandung Trend, jumlah sampah, value. Eh, dan jumlah sampah. Ini ada salah mengambil nilai jumlah sampah berupa array. Kemudian kita akan melakukan selisih antar tahun. NP div this value berarti ini ya. Jika NPO sampai disebutkan lebih dari 0, maka tren naik monoton. Ini kita akan mengulangi setiap selisih antar tahun ya. Ya, selisih antar tahun jika div lebih dari 0, maka naik. Jika div kurang dari 0, maka monoton turun. Dan jika selainnya, maka fluktuatif. Jadi kita lihat bahwa bisa dilihat bahwa kadang itu naik turun, naik turun, naik turun, misalkan kadang lebih, kadang turun, kadang lebih, kadang turun. Jadi lihat bahwa hasilnya ada fluktuatif atau naik turun. Kemudian nomor 8, pivot tabel dan penanganan data hilang. Buat pivot tabel dengan indeks nama kabupaten, kota, kolom tahun, value jumlah sampah. Periksa apakah ada nan hilang pada pivot tabel. Jika ada, ganti semua nan dengan 0. Pilih salah satu kabupaten, kota bebas. Tampilkan jumlah sampah per tahun berdasarkan pivot tabel. Sebutkan apakah ada tahun yang tidak memiliki data sebelum diisi 0. Kita lihat kodenya. Kemudian pertama kita copy dulu data frame kita, kemudian data pivot tahun tahun eh, kita ubah data tahun kita menjadi integer ya, jadi integer. Kemudian
Oh ya, yang kita ubah itu ada tahun ya, ada tahun jadi dia. Kemudian nah, untuk yang ini kita akan mengubah tipe data jumlah sampah menjadi numerik. Kemudian, oh iya, jika tidak ada nilainya maka akan menjadi none. Pertama-tama kita membuat tabel data pivot, pivot table, indeksnya nama kabupaten kota, volume tahun, dan jumlah sampah. Kemudian, print pivot jumlah sampah per kabupaten kota per tahun, print pivot tabel, jadi kita, tabel pivot tadi kita print, kemudian kita hitung dengan menggunakan print tabel isna itu print pivot tabel account isnan tuh isnan isnan nambah ya, isnan nambah uh, penjumlahan dan juga mengubah indeks menjadi kolom. Ini untuk menghitung jumlah nanya tahunnya. Nah, tahun, kolom tahun dan jumlah nanya. Jumlah tahunnya, pada tahun apa dan jumlah nanya berapa. Kemudian print jumlah nilai hilang nan per kolom tahun. Print count to string, jadi nanti jumlah nanya yang is not number di nan dan juga jumlah uh, apa jumlah nanya expose. Oh iya, kita mengubah semua nakal di string, kemudian semua pivot tabel. Nah ya, mengubah semua yang nan menjadi nol dengan tipe float. Nah ya, kemudian print data kota Bandung setelah nan diganti nol dan juga print pivot log kota Bandung to string. Jadi nanti kita akan mengubah atau data setelah string ya, data setelah pivot nan.
Oh iya, ini kita akan menampilkan Bandung eh, sebagai data tahun yang tidak memiliki nah nih data yang tidak memiliki nan kemudian tampilkan nah ini hanya satu 2018 yang tidak ada datanya sebelum diisi. Kemudian nomor 9 visualisasikan tren sampah dengan Metroid. Buat data frame seperti soal sebelumnya, pilih satu kabupaten atau kota, misalnya kota Bandung, filter dan hanya untuk kabupaten tersebut. Buat grafik garis line plot dengan sumbu X tahun, jumlah sampah, gambar maka lingkaran pada tiap titik, tambahkan garis tipis eh, judul dan tabel sumbu, jelaskan interpretasi grafik tersebut, apakah trennya naik turun, signifikan, atau bagaimana pola penanganan sampah di wilayah tersebut. Oke, jadi pertama kita import dulu uh, matplotlib pilot sebagai PLT, yaitu mengimpor library untuk grafik. Ya, sebagai grafik ya. Kemudian Bandung, kita mengambil data frame dari nama kota, kabupaten, kota, dengan kota Bandung. Jadi kita akan memfilter untuk kota Bandung. Kemudian short value tahunnya dari tahun 2016, dari yang paling terkecil ke yang terbesar gitu. Kemudian pit plot Bandung tahunnya dan jumlah pit plot plot tahun. Nah ini dia. Eh, jadi kita akan tahun ganti tahun. Oh iya, nggak ada ya di itu ya, di database ya. Data frame. Aduh, apa? Oh iya. Nah, kita masukin ke tahun dan juga jumlah sampah. Kemudian dengan marka berbentuk O begini. Kemudian dengan colornya magenta untuk warna ininya nih. Kemudian kita masukkan untuk title-nya dan jumlah sampah Kota Bandung. Kemudian untuk X-nya
bagian X tuh, apa, bagian yang horizontal itu untuk tahun dan yang, vertikal itu untuk jumlah sampah, gitu. Kemudian kita tampilkan, diagramnya. Ya, sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.